yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian ilmu pada salat subuh wonten ingkang kesempatan ingkang mubarakah menika kita membahas tahapan di dalam introspeksi diri atau kita sebut muhasabah. Wonten kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ngendika perlunya kita muhasabah, introspeksi diri supaya kita ini bisa melihat kekurangan, kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita untuk setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita untuk memperbaikinya. Napa kemawon langkah-langkah di dalam tahapan introspeksi diri atau muhasabah ingkang nomor 9 ingkang diwastani musyarakah. Napa maksudipun musyarakah? Melakukan perjanjian dumateng diri kita piyambak. Anggota badan kita ini terdiri dari berbagai anggota badan, di antaranya ada mulut. Mulut kita bagaimana supaya tidak menyakiti orang atau berkata kotor. Nah, harus kita melakukan perjanjian dumateng badan kula piyambak, termasuk mulut kita ini diganti dengan hal-hal yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, membaca Al-Quran dan kata-kata yang mulia. Ada mata kita ini harus kita berjanji dengan mata kita ini jangan sampai untuk melihat kemaksiatan, diajak untuk melihat kebaikan, termasuk melihat ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dumateng tangan kita ini, bagaimana tangan kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik, dan anggota badan lentunipun niku kalau wau ingkang diwastani musyarakah, mengajak anggota kita ini untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita melakukan perjanjian, persyaratan dumateng anggota badan kita ini, maka langkah yang ingkang nomor kalih ingkang diwastani muraqabah. Napa maksudipun muraqabah? Inggih punika melakukan pengawasan. Bagaimana perjanjian diri kita kepada anggota kita yang sudah kita ucapkan baik lisan dan dalam hati kita, kemudian diawasi. Apakah anggota badan kita ini sudah sesuai dengan perjanjian kita yang nomor sepindah? Maka pengawasan ini perlu di dalam mengontrol anggota badan kita supaya tidak melakukan hal yang dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ubudillaha ta'ala ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Serulah Allah seolah-olah kamu melihatnya, kecuali jika kamu itu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maksudipun apa yang kita lakukan ini Allah itu mengetahuinya, meskipun kita ini tidak melihatnya, tapi Allah kalau mau melihat kita. Ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kalau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak jadi. Allah melihat kita walaupun di tempat-tempat yang sembunyi. Lajeng nomor 3 ingkang diwastani di dalam muhasabah. Muhasabah atau
pemeriksaan, diperiksa anggota badan kita ini sebelum nanti kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh anggota kita periksa apakah sudah digunakan untuk kebaikan atau belum. Maka kalau belum, maka diajak untuk melakukan kebaikan, karena nanti di akhirat manusia itu baru sadar ternyata apa, ternyata yang paling berguna nanti sholat kita, ibadah kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur itu sebetulnya pengen hidup lagi ke dalam dunia, walaupun hanya satu hari saja. Ya Allah, hiduplah saya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sholat. Nah, manusia di dunia ini kadang-kadang tidak merasa seolah itu hidup selama-lamanya. Kemudian setelah melakukan muhasabah, pemeriksaan, yang keempat melakukan mu'aqobah. Napa artosipun mu'aqobah? Penghukuman. Kalau ada anggota badan kita ini yang melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa, cepat-cepatlah dilakukan untuk penghukuman. Seperti Umar bin Khattab itu seringkali mencambuk badannya sendiri apabila malam kok tidak digunakan untuk membaca Al-Quran sebelum tidur. Matanya dihukum dengan apa? Dengan tidak tidur pada waktu malam. Kakinya apabila digunakan untuk yang hal-hal yang tidak mengarah kepada ibadah, kakinya dipukuli sendiri oleh Umar bin Khattab. Itulah tahapan yang keempat yang dinamakan mu'aqobah, melakukan penghukuman terhadap diri kita sendiri apabila melakukan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini baru kita melihat di media sosial, jauh Pak Anang, di daerah mana itu melakukan minuman yang dimabukkan, akhirnya dua yang meninggal karena apa, di kafe atau apa itu ternyata minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengontrol diri kita ini supaya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kemaksiatan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang nomor gangsal di dalam melakukan muhasabah atau introspeksi diri adalah mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Ini yang harus kita lakukan. Mengenai hawa nafsu sampun kita pelajari, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, ada nafsunya nafsu mutmainah, nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, yang paling sekali adalah nafsu kamilah. Jadi kita harus mengekang hawa nafsu kita ini. Musuh itu bukan orang lain, yang terbesar adalah musuh itu ada dalam diri kita sendiri, yaitu melawan hawa nafsu yang jelek, yaitu adalah nafsu amarah, nafsu lawamah, dan ganti dengan nafsu mutmainah dan nafsu-nafsu yang baik yang lainnya. Dengan jalan termasuk kita berzikir kepada Allah, berpuasa, membaca Al-Quran. Itulah langkah-langkah di dalam muhasabah, termasuk kita musuhnya kita yang terbesar adalah melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang nomor 6 di dalam muhasabah, di dalam kitab Ihya'ul Mutin pun Imam Al-Ghazali ingin menika kedah melampaui mu'atobah. Napa artosipun mu'atobah? Inggih menika menegur diri. Datosipun kita sering menegur diri, walaupun kadang-kadang mungkin kita ini diketawakan orang lain. Sekali-kali kita bercermin di depan kaca, umpamanya kalau saya ini, ya kita harus menegur diri, apa yang kita lakukan ini sudah
memenuhi perintah Allah atau melarang. Seringlah menasihati diri sebelum menasihati orang lain, termasuk kalau yang baik ngeten iki utamanipun nggih menika ngaji bareng, boten menceramai, boten menggurui, sama-sama kita belajar noto ati, belajar ngaji kehidupan, bagaimana supaya diri kita ini nanti bisa selamat sampai sukses yang hakiki, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Makatan 6 langkah di dalam muhasabah, introspeksi diri, supaya diri kita ini kalau ada kesalahan, ada kekurangan, bisa untuk memperbaiki diri, taubat dan nasuka, sehingga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mugi wonten pun pun menawi wonten kekurangan, kesalahan, kurang berkenan wonten manah panjenengan sedanten dalam langkung samudra pangasami wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.